Sebuah pesawat ruang angkasa milik Cina kembali ke bumi dengan sumber energi baru yang disebut dengan Xiandeng. Hanya dalam beberapa tahun, energi tersebut menggantikan sumber energi biasanya, dan kota-kota mengalami perkembangan yang sangat cepat. Sayangnya eksploitasi energi ini juga menarik perhatian alien. Alien menyerang semua kota besar di seluruh dunia sebagai balas dendam karena mencuri energi. Serangan itu mengejutkan semua negara dan membuat semua kota menjadi puing-puing reruntuhan. Akhirnya para pemimpin dari 97 negara mengadakan pertemuan darurat di Shanghai untuk membuat sistem pertahanan untuk menyelamatkan kota terakhir yang masih berdiri. Mereka membentuk tim elang yang terdiri dari Jiang, Cheng Yu, Yi, dan Pan dan berlatih menggunakan simulasi melawan alien. Kerja sama tim mereka sangat baik karena masing-masing memiliki keterampilan yang saling melengkapi, serta mereka dilatih oleh Komandan Lin Lan sendiri. Komandan Yun sangat gembira dengan hasilnya dan menyadari bahwa Jiang sangat pandai mengemudikan pesawat. Lin Lan setuju dengan hal ini dan mengatakan bahwa dialah yang terbaik sejauh ini. Ternyata Jiang dulunya adalah bagian dari tim logistik yang membangun meriam Shanghai, senjata yang membuat Shanghai menjadi benteng terakhir yang berdiri. Namun saat keadaan makin buruk, dia bergabung dengan tim tempur untuk berkontribusi lebih banyak. Setelah seharian berlatih, Jiang meninggalkan kantor dan bergegas menuju lift sehingga dia bisa pergi bersama Lin Lan, wanita yang disukai oleh Jiang. Hari ini adalah hari ulang tahun Lin Lan, dan Jiang ingin memberinya bunga, tetapi dia malu dan ragu. Saat dia mengumpulkan keberanian, Lin Lan sudah meninggalkan lift. Kemudian di rumah, Jiang mengiriminya pesan tentang latihan hari ini dan senang melihat balasan darinya bahwa dia telah melakukannya dengan baik. Beberapa waktu kemudian, Yun memberitahu Lin Lan bahwa New Delhi juga telah diserang alien dan dia ingin Lin Lan meningkatkan pertahanan mereka. Tiba-tiba kode merah diumumkan di benteng, ternyata kapal induk alien telah muncul di atas Shanghai. Orang-orang mulai panik di seluruh kota, tetapi para prajurit membimbing mereka ke tempat perlindungan di benteng. Kota tersebut memiliki medan gaya khusus dan dapat menghentikan sinar laser yang digunakan kapal induk alien. Namun medan gaya tersebut tidak dapat bertahan lama, dan ketika sinar tersebut berhasil membuat lubang, para alien mengirim pasukan robot sebelum para teknisi berhasil memperbaikinya. Para pilot segera mengirimkan drone mereka untuk melawan, sambil berhati-hati agar tidak melukai warga sipil yang masih melarikan diri ke tempat perlindungan. Salah satu robot mendekati benteng dan mendarat di tengah jalan, menyebabkan kecelakaan mobil yang hampir menabrak seorang gadis. Untungnya Jiang mendorongnya keluar dari jalan tepat pada waktunya. Kemudian robot tersebut mulai menembaki semua yang ada di depannya, sehingga tim artileri melepaskan tembakan untuk melawan kembali, tetapi tidak berhasil. Jiang mencoba membantu juga namun tidak berhasil. Pada saat itu sebuah tank yang dikendalikan oleh Lin Lan datang dan menghancurkannya dalam hitungan detik. Di waktu yang sama, drone juga selesai melenyapkan sisa robot sehingga para teknisi dapat kembali memperbaiki medan gaya. Karena kalah, pesawat alien mundur dari tempat itu. Kemudian, Divisi Sains memberitahu komite bahwa mereka melakukan analisa terhadap pesawat alien dan menemukan titik lemahnya. Komite ingin menggunakan meriam Shanghai untuk menyerangnya, tetapi Yun tidak mengizinkannya karena serangan balik dari alien bisa membahayakan nyawa orang. Setelah itu, Yun membawa Lin Lan ke fasilitas aman untuk menjelaskan bahwa Shanghai memiliki simpanan terakhir energi, dan itulah yang membuat kota dan perlindungan dapat tetap berjalan. Tetapi kondisinya sangat tidak stabil. Jika mereka menembakkan meriam, mereka akan menghabiskan semua cadangan energi yang tersisa dan kota akan menjadi lumpuh. Saat ini cara terbaik untuk melawan alien adalah dengan terus melatih tim elang mereka sehingga mereka dapat mengganti medan gaya suatu hari nanti. Sementara itu Jiang dan teman-temannya sedang nongkrong di atap gedung, berbagi minuman dan mimpi mereka tentang apa yang akan mereka lakukan dalam hidup mereka jika mereka tidak terlibat dalam peperangan. Pan ingin menyelesaikan merakit motornya dan mengendarainya dengan bebas. Mereka tiba-tiba terganggu oleh panggilan darurat yang mengumumkan kota itu diserang lagi, jadi mereka bergegas kembali ke benteng dan mempersiapkan diri. Medan gaya diaktifkan untuk menghentikan serangan yang datang, namun Pan menyadari sesuatu yang aneh. Meskipun banyak lubang di medan gaya, robot alien masih tidak menyerang. Hal ini membuatnya menyadari bahwa ini adalah jebakan, alien membuat mereka memperbaiki medan gaya berulang kali sehingga mereka akan kehabisan energi dan kota akan menjadi tidak berdaya. Serangan berikutnya menyebabkan banyak kerusakan di dalam benteng, dan robot alien akhirnya berhasil masuk. Para prajurit tidak punya pilihan selain bertarung secara langsung, tapi peluru saja tidak cukup, dan banyak dari mereka meninggal. Tim elang ikut bertempur, tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak dan akhirnya masuk ke dalam untuk mengendalikan drone. Sementara tim elang menggunakan drone untuk mulai memperbaiki medan gaya, komite menentang perintah Yun dan mengirim seorang pria untuk mengaktifkan meriam. Mereka tidak menggunakan kekuatan penuh untuk menghindari kehilangan semua energi mereka, tapi meriam tersebut menghantam kapal alien dengan keras. Tim elang juga berhasil menyelesaikan perbaikan medan gaya, jadi kapal alien tidak punya pilihan selain mundur. Tetapi tanpa sepengetahuan mereka, sebuah robot alien ternyata selamat. Malam harinya, tim elang menghabiskan waktu dengan hobi pribadi mereka, dan Jiang akhirnya berani mengajak Lin Lan bersepeda. Namun ini ternyata hanya mimpi, dan ketika Jiang bangun ia menemukan ada kabar baik lainnya.
Tim Elang telah dipromosikan berkat penampilan luar biasa mereka tadi malam. Yi memutuskan mereka perlu merayakan promosi mereka, dan mereka pergi ke klub untuk bersenang-senang, tetapi Jiang tidak bisa berhenti memikirkan Lin Lan. Saat dia merenung di atap, Yi memperhatikan suasana hatinya dan menyarankan dia untuk tidak takut mengungkapkan perasaannya kepada Lin Lan. Beberapa waktu kemudian, tim Elang menonton di TV bagaimana orang yang menembakkan meriam mendapat promosi yang lebih tinggi, dan selama pidatonya, dia terus mengucapkan orang yang dicintainya. Jiang mengira ini adalah Lin Lan dan menjadi sangat murung. Malam harinya, Jiang pergi ke restoran mie untuk makan malam dan tanpa disangka bertemu Lin Lan di sana. Mereka membahas tekanan untuk menyelamatkan dunia dan meratapi nyawa yang hilang dalam pertempuran. Melihat betapa tegangnya Lin Lan, Jiang akhirnya cukup berani untuk memberinya hadiah sebagai cara untuk menghiburnya. Setelah dia pergi, Jiang mengiriminya pesan yang meminta dia untuk bertemu keesokan harinya, dan dia senang melihat dia menerimanya. Keesokan harinya, Pan dan Cheng Yu memakaikan Jiang jaket kulit untuk membuat teman kencannya terkesan. Namun Yi berpikir itu tidak pantas dan malah menyuruhnya memakai seragamnya. Beberapa saat kemudian, Jiang bertemu dengan Lin Lan dan kecewa mendengar dia hanya ingin bertemu untuk memeriksa generator. Saat Jiang melakukan pemeliharaan, Lin Lan bercerita kepadanya tentang hari-hari pelatihannya dan bagaimana ayahnya adalah seorang prajurit dingin yang tewas dalam pertempuran. Lin Lan tidak dapat menahan tangisnya saat mengingat hal itu, dan sambil melihat ke langit, dia memberitahu Jiang bahwa dia berharap mereka dapat membangun masa depan di mana anak-anak dapat melihat ke atas dan melihat bintang-bintang, bukan sinar yang menjaga medan gaya. Beberapa waktu kemudian, orang-orang menjadi panik ketika mereka menyadari bahwa tanah mulai terbelah, hampir seolah-olah gempa bumi yang tak terlihat telah melanda daerah tersebut. Yun memberitahu komite bahwa endapan energi yang tidak stabil dan penggunaan meriam telah menyebabkan hal ini, dan ada risiko medan gaya akan segera melemah. Tiba-tiba sebuah peringatan memperingatkan mereka bahwa retakan muncul di medan gaya. Jadi Yun bergegas kembali ke pusat komando untuk membimbing tim Elang untuk memperbaikinya. Berkat kerja sama tim, perlindungan kembali normal, tetapi pada kondisi ini, hal itu hanya sementara. Pada saat itu, sebuah robot menerobos atap ke pusat komando dan mulai menghabisi orang. Para prajurit mencoba menghentikannya dengan senjata mereka, tetapi robot itu kebal terhadap peluru. Pan mencoba memukulnya dengan alat pemadam kebakaran tetapi dia tidak terluka, dan malah memukul balik Pan dan menyeretnya ke panel medan gaya untuk menonaktifkannya. Dengan napas terakhirnya, Pan mengaktifkan rangkaian peledakan diri, dan Jiang serta Zheng Yu harus menyereti yang menangis keluar sebelum ruangan meledak. Ketika robot hancur, medan gaya segera kembali naik. Pada malam harinya, tim berduka cita atas Pan dan korban lainnya, dan Komandan Yun memberikan tanda pengenal Pan kepada Yi. Ketika mereka kembali ke asrama, Jiang memberikan kunci motor Pan kepada Yi karena dia selalu ingin Yi memilikinya. Beberapa waktu kemudian, komite mendiskusikan pilihan untuk menyerah di Shanghai. Tetapi Yun menolak dan mengungkapkan bahwa dia telah membuat rencana pertempuran untuk kesempatan terakhir mereka. Mereka akan mematikan medan gaya dan mengarahkan semua kekuatan itu ke meriam, sehingga meriam itu cukup kuat untuk benar-benar menghancurkan kapal induk. Tim Elang harus menjadi pertahanan manual, dan mereka menerima misi tersebut meskipun sangat berbahaya. Yun juga meminta Lin Lan untuk tinggal di kamar energi dan berjaga. Semua warga sipil dikirim ke tempat perlindungan, sehingga tentara dapat bertempur lebih bebas. Sebelum mereka bergabung dalam pertarungan, setiap prajurit meninggalkan sebuah barang di dalam kotak yang akan bertahan selama 100 tahun jika kota itu juga hancur. Cheng Yu meninggalkan surat untuk orang tuanya, dan Yi meninggalkan kunci sepeda Pan. Jiang memilih teleponnya, tetapi pertama-tama dia mengirim pesan ke Lin Lang untuk mengungkapkan perasaannya. Sayangnya karena masalah teknis, pesan tersebut tidak terkirim. Kali ini tim Elang harus menerbangkan pesawat sungguhan. Begitu medan gaya dimatikan, robot alien turun dan memulai pertarungan sengit di langit. Tim Elang mengoordinasikan keterampilan mereka di udara bersama dengan pasukan drone, namun sayangnya beberapa robot terbang masih lolos melewati mereka untuk menyerang pusat komando. Dengan kata-kata terakhirnya, Yun meninggal ketika ruangan itu meledak. Robot-robot itu mulai berjalan menuju fasilitas energi, jadi tim Elang dan Teng Teng bergegas untuk mencoba menghentikan mereka. Saat pertempuran lain dimulai dengan kedua belah pihak kehilangan prajurit setiap detik, Lin Lan memeriksa meriam dan menemukannya terisi penuh. Mereka hanya perlu menunggu kapal induk berada di posisi yang tepat. Robot-robot itu berhasil menembus garis pertahanan di darat, dan salah satu dari mereka melompat ke pesawat Yi. Jiang memintanya untuk melakukan manuver dan terbang mendekat untuk menyerang robot itu dengan pesawatnya sendiri. Serangannya berhasil menghancurkan musuh tetapi juga membuat sayap pesawatnya terbakar. Jiang tidak punya pilihan selain mengungsi di port darurat, dan mendarat tepat di tengah pertempuran. Dia segera bergabung dalam pertarungan dengan senjatanya, menembaki robot sedekat mungkin, dan ketika sebuah robot hendak membunuhnya, Yi muncul dan menembaknya dengan pesawatnya. Kemudian dia juga ikut bertarung di darat, bertekad untuk membalas dendam atas Pan. Sementara itu Cheng Yu terbang menuju pesawat alien untuk mencoba membuatnya bergerak menuju jalur meriam. Namun, ada terlalu banyak robot yang mengelilinginya, jadi dia butuh bantuan.
Yi bergegas kembali ke pusat komando dan sambil memikirkan Pan, dia mengaktifkan granat khusus yang menghancurkan sejumlah besar robot, sambil mengorbankan dirinya sendiri. Saat Jiang bergabung kembali dengan Cheng Yu di udara menggunakan pesawat Yi, pesawat induk akhirnya bergerak. Meriam itu langsung ditembakkan, menyebabkan ledakan besar yang juga merusak bangunan di sekitarnya. Ketika udara menjadi cerah, semua orang terkejut saat mengetahui serangan telah gagal karena robot alien mengorbankan diri mempertahankan pesawat induk. Dengan hampir tidak ada harapan tersisa, Lin Lan ingat mengapa Yun meninggalkannya di sana. Meriam itu ditembakkan dengan energi dari medan gaya, tetapi sebagai pilihan terakhir, mereka dapat menembak sekali lagi dengan energi yang tersisa. Tetapi hal ini akan membuat kota menjadi tidak berdaya dengan serangan berikutnya. Menerima risikonya, Meriam mulai mengisi ulang sementara Cheng Yu dan Jiang terus melindunginya. Sebuah robot berhasil menyelinap ke dalam fasilitas energi dan mulai membunuh setiap orang yang menghalangi jalannya. Tetapi pada saat itu, Lin Lan menarik tuas. Semua bangunan dan tanah mulai tenggelam, membawa serta robot itu, dan Lin Lan meninggalkan kata-kata terakhir sebelum meninggal dan membuat Jiang menangis. Malangnya, para prajurit menemukan bahwa sistem kendali meriam rusak saat tenggelam. Jiang menyuruh mereka membuka perangkat pemandu inframerah dan menguncinya di posisinya sehingga ia dapat mengarahkan meriam, dan Cheng Yu terbang ke depan untuk membersihkan jalan. Para robot memakan umpan itu dan mengejarnya, lalu Cheng Yu menghancurkan pesawatnya sendiri untuk menjatuhkan mereka bersamanya. Sekarang karena kapal induknya tidak mempunyai perlindungan, Jiang terbang langsung ke dalamnya untuk memberi petunjuk kepada meriam yang bersiap menembakkan peluru terakhirnya. Akhirnya kapal itu hancur untuk selamanya. Seiring berlalunya waktu, Shanghai perlahan bangun kembali dengan upaya teknologi tradisional, bukan Xiandeng. Jian selamat dengan mengeluarkan POD tepat sebelum meriam mengenai kapal induk, dan sekarang dia diberikan promosi tertinggi. Namun dia masih sangat merindukan timnya dan suka mengunjungi kembali tempat-tempat di mana mereka biasa berkumpul. Suatu malam dia mengunjungi restoran mie, dan seorang rekan kerja membawakannya kotak tempat dia meninggalkan teleponnya. Saat Jiang memeriksanya, dia menemukan bahwa pesannya telah terkirim dan Lin Lan hanya membalas diterima. Dengan air mata di matanya, Jiang mengiriminya satu pesan terakhir, mengatakan padanya selamat tinggal. Di kilas balik kita melihat bahwa ketika Jiang memilih untuk bergabung dengan tentara, dia mendapat bimbingan dari Lin Lan tentang cara mengisi formulir. Dia jatuh cinta padanya hari itu dan itulah sebabnya dia memilih benteng itu sebagai tujuannya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, tonton juga video yang lainnya.